Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah mengumpulkan kita kembali untuk bisa salat berjamaah di masjid yang kita cintai ini, Masjid Al-Hikmah. Dengan harapan mudah-mudahan langkah kaki kita hadir ke masjid ini semuanya dihitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi wasilah di mana Allah menjadikan kita sebagai hamba yang Dia cintai. Keluarga kita pun karena kita dicintai sama Allah ikut juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan dengan salawat tersebut mudah-mudahan Allah memberikan kita syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhir kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Beberapa hari lagi insyaallah kita akan menyambut tamu agung, tamu yang sangat mulia, yaitu adalah bulan Ramadan. Bulan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat muslim. Bahkan kalau kita di masjid ini sudah ada peringatan minus 30, hari minus 20. Ya sekalian saya juga, kami nih selain minus 30 itu minus bentar lagi mau Ramadan, kita juga nggak bahwa bentar lagi mau pulang ini. Jadi udah diingetin sama layar yang ada di situ. Kenapa semua orang begitu menunggu bulan suci Ramadan? Karena memang begitu banyak keutamaan yang terdapat di dalam bulan suci Ramadan. Tapi sebagai seorang umat muslim, sudah sepatutnya kita ini tidak hanya menunggu bulan suci Ramadan tanpa adanya persiapan. Kita hanya menunggu saja, oh bentar lagi Ramadan, oh bentar lagi Ramadan. Tapi kita juga mesti tahu apa yang harusnya kita lakukan sebagai seorang muslim yang baik dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Di dalam kitab Lataiful Ma'arif karya Imam Ibnu Rajab itu di sana disebutkan bahwasanya seorang muslim itu harus memiliki al-isti'dad al-hissi wal ma'nawi, persiapan secara fisik dan persiapan secara batin untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Hal yang paling pertama yang dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab itu adalah al-farhu, rasa bahagia. Jadi sebelum datang bulan suci Ramadan, kita harus memiliki rasa bahagia dulu akan datangnya bulan Ramadan. Karena untuk datangnya bulan Ramadan, orang ini beda-beda. Ada yang senang dengan datangnya Ramadan, ya, kemudian ada yang biasa-biasa saja dengan datangnya Ramadan, ada yang benci dengan datangnya Ramadan. Nah tinggal kita lihat ini bagian yang mana. Kayaknya kalau benci mah insya Allah enggak. Kalau biasa-biasa aja kemungkinan masih ada, cuman tidak selamanya. Kadang biasa aja hari ini, tapi besoknya menunggu datangnya bulan Ramadan. Yang baik adalah kita ini memiliki rasa yang sangat bahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Karena orang kalau sudah bahagia dengan datangnya sesuatu, maka dia itu akan mudah untuk diminta melakukan persiapan apapun. Kalau misalnya mau kedatangan tamunya yang kita inginkan, pasti kita melakukan persiapan dengan baik. Beda halnya ketika kita lagi tidak ingin menerima tamu, kemudian tiba-tiba teman mau datang bertamu, ya kan? Itu persiapannya pasti akan berbeda. Sekalipun kita melakukan persiapan, dia ala kadarnya saja persiapan. Sedangkan kalau misalnya kita benar-benar mau kedatangan tamu seperti dia, maka tentu kita akan mempersiapkan makanannya, rumah kita bersihkan. Itu karena ada rasa bahagia. Jadi pertama kali adalah memunculkan rasa bahagia. Kenapa? Karena ini
sunnah dari Rasulullah SAW, bahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Allah juga berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un" di dalam surah Yunus ayat 58 itu. Kemudian yang kedua, selain rasa bahagia yang kita miliki, kita juga harus tabsyir. Tabsyir itu memberikan kabar gembira kepada orang lain. Nah, kalau tadi ini memiliki rasa bahagianya sendiri, sekarang memberikan rasa bahagia itu juga kepada orang lain, mengabarkan rasa bahagia itu juga kepada orang lain. Sebagaimana Nabi ketika senang dengan datangnya Ramadan, enggak senang sendiri, tapi sahabatnya yang lain itu pun diajak. Ayo sebentar lagi Ramadan. Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak. Kata Nabi, sudah datang nih bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Ya, syahrun tufattahu fihi abwabul jinan wa tughallaqu fihi abwabun niran. Ya, di mana pintu surga itu akan dibuka dan pintu neraka itu akan ditutup. Kemudian juga setan-setan akan dibelenggu. Jadi Nabi menyampaikan, mengabarkan rasa bahagianya itu kepada para sahabat-sahabatnya. Jadi ketika kita sudah berhasil memiliki rasa bahagia di dalam diri kita untuk datangnya Ramadan, kita juga harus mengabarkan rasa bahagia itu. Ayo bentar lagi Ramadan, bentar lagi Ramadan, kepada sahabat-sahabat kita, minimal kepada keluarga kita yang ada di rumah. Ayo sholatnya ditingkatkan, ayo ngajinya ditingkatkan, sebentar lagi Ramadan. Ayo semangat kita qiyamul lail, ayo semangat kita ikut kajian. Kenapa? Karena bentar lagi Ramadan. Nah, jadi bentar lagi Ramadan itu bukan semata-mata, bukan karena kita ini hamba Ramadan, bukan, tapi karena tabsyir tadi, mengikuti sunnah dari Rasulullah SAW yang mengabarkan rasa bahagianya kepada orang lain dengan datangnya bulan Ramadan. Itu pertama, rasa bahagia dan mengabarkan rasa bahagianya kepada orang lain. Kemudian persiapan yang kedua yang mesti kita lakukan dalam menyambut bulan suci Ramadan itu adalah mempersiapkan perbekalan yang akan kita pakai, akan kita gunakan sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Jadi kalau misalnya kita ada persiapan atau ada sesuatu yang urgent dan bisa kita lakukan sekarang, kita sudah melakukannya dari sekarang. Jangan menunggu datangnya bulan Ramadan. Seperti misalnya belanja bulanan, itu dilakukan dari sebelum Ramadan. Itu tradisi dari para ulama salafus salih kita, di mana mereka itu semuanya mempersiapkan segala sesuatunya itu sebelum bulan Ramadan. Ya, seperti contohnya beli baju lebaran. Kalau di Indonesia kan beli baju lebaran itu, nggak tahu kalau di sini. Kalau di Indonesia kan udah harus tuh baju baru itu hari pertama, hari kedua. Hari pertama itu beda. Jadi kalau di Indonesia kan ketika sholat Id itu beda dengan ketika setelah sholat Id. Kemudian hari keduanya juga beda, hari ketiganya juga beda. Ada baju pokoknya, ada baju kemejanya, ada baju kaosnya, segala macam. Itu sudah sepatutnya dibelinya dari sebelum bulan Ramadan. Supaya apa? Supaya fokus dalam menyiapkan bulan suci Ramadan itu. Ketika sudah ada di dalam bulan Ramadan, udah nggak terganggu lagi dengan urusan-urusan semacam itu. Kecuali kalau misalnya memang terdesak. Ini tradisi dari salafus saleh kita. Kemudian yang ketiga adalah memperbanyak doa. Sudah pasti Nabi itu banyak berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dari bulan Rajab Nabi sudah berdoa, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Kalau Nabi nggak perlu diperjelas minta doanya. Kenapa? Karena Nabi sudah pasti al-imanu yazidu, beliau. Jangan imannya itu selalu naik. Cuma ada salah seorang tabi'in yang merupakan ayahnya dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau ini menyatakan bahwasanya al-muslimun, orang-orang muslim pada masa itu kalau sudah mendekati Ramadan, ya kan, mereka itu semuanya berdoa. Berdoanya itu apa? Bukan cuma minta disampaikan kepada bulan Ramadan, tapi juga minta agar diberikan kekuatan untuk berpuasa
berpuasa dan qiyamul lail di bulan Ramadan, agar diberikan kekuatan untuk menghidupkan bulan suci Ramadan, agar diberikan semangat untuk beribadah sebanyak-banyaknya, memaksimalkan secara penuh bulan Ramadan. Jadi kita berdoanya jangan cuma sampai waballighna Ramadan, sampaikan kami kepada bulan Ramadan, jangan, tapi ya Allah sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan, serta rezekikanlah kepada kami rasa semangat, rasa sungguh-sungguh, rasa nikmat untuk maksimal beribadah di dalam bulan suci Ramadan. Ini kan Nabi saja yang imannya sudah luar biasa. Kita lihat bagaimana Nabi itu masih berdoa kepada Allah agar sampai kepada bulan Ramadan. Para salafus saleh, para tabi'in, para sahabat, mereka berdoa kepada Allah agar diberikan kekuatan. Nah, kita ini generasinya yang sangat jauh dari Nabi, ya kan, tentu kita sudah lebih berhak untuk membaca doa tersebut. Supaya apa? Supaya kita benar-benar diberikan kekuatan dalam beribadah dalam bulan suci Ramadan. Kemudian yang keempat itu adalah membersihkan hati. Di bulan Sya'ban itu sebetulnya kita sudah diperintahkan untuk membersihkan hati, bertaubat. Ya kan? Di dalam bulan Sya'ban itu nisfu Sya'ban itu semuanya diampuni, ya kan? Kecuali syahna, orang yang memiliki kebencian di dalam hatinya. Jadi kita mulai maafkan orang lain. Jangan sampai hati ini memiliki kebencian kepada orang lain. Urusan orang lain benci sama kita mah urusan dia, tapi yang penting kita memaafkan orang lain. Jangan sampai hati kita ini yang kita cuma punya satu-satunya diisi sama orang-orang yang gak penting, ya kan? Kita harus isi dengan Allah saja, kita harus isi dengan Rasulullah saja. Karena rugi kalau misalnya kita punya hati yang sudah ditakdirkan oleh Allah ini mengingatnya, malah kita pakai buat mengingat yang gak penting-penting seperti orang-orang lain. Jadi kita maafkan orang lain, kita ridho dengan kesalahan-kesalahan orang lain, kita juga minta ampun sama Allah, kita bersihkan hati kita. Supaya apa? Supaya ketika menyambut bulan suci Ramadan kita memiliki hati yang bersih. Dengan hati yang bersih itu, maka insya Allah beribadah pun akan menjadi penuh dengan kenikmatan di dalam bulan suci Ramadan. Dan yang paling terakhir, ilmu sebelum amal. Jadi kalau misalnya pengen berpuasa di bulan suci Ramadan, ilmu puasanya. Kemudian kalau pengen tarawih, ilmu tarawihnya. Kalau misalnya pengen witir, ilmu witirnya. Jadi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu hal, ilmu yang akan kita laksanakan. Jadi kalau kita pengen beribadah apapun, kita cari ilmunya dulu. Jangan sampai amal yang kita lakukan tidak berlandaskan dengan ilmu. Karena kalau sudah ada ilmunya, maka tentu pahalanya lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi munculkan rasa bahagia terlebih dahulu, kemudian kita bersihkan hati kita, kemudian kita melakukan persiapan dengan cara menyiapkan bekal sebisa kita dari sebelum bulan suci Ramadan, dengan harapan mudah-mudahan kita lebih fokus di bulan Ramadannya. Kemudian tadi ilmu sebelum amal. Dengan ilmu insya Allah amal kita bukan pasti diterima, tapi lebih dekat untuk diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berlandaskan dengan ilmu tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki kepada hati kita, hati yang penuh dengan rasa bahagia, hati yang senang, hati yang membara untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Dan dengan rasa bahagia itu mudah-mudahan Allah mudahkan langkah kaki kita, aktivitas kita untuk melakukan persiapan-persiapan, baik persiapan yang hissi yang berupa fisik ataupun persiapan yang maknawi berupa persiapan batin untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dengan itu semuanya Allah jadikan kita menjadi hamba yang senantiasa dalam bimbingan, dalam penjagaan, dan dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin ini kultum terakhir sebelum pulang ya Bapak-bapak sekalian. Jadi tentunya saya dan Ustaz Isa mohon maaf kalau misalnya selama kultum ada kesalahan.
Kalau misalnya selama kultum ada kekeliruan, ada kata-kata yang nggak pantas, ada kata-kata yang kurang baik, ada kata-kata yang kurang berkenan untuk didengar, kami memohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan jalinan ukhuwah kita bukan cuma sekedar kultum, bukan cuma sekedar pengajian Al-Quran setelah kultum, tapi juga mudah-mudahan berlanjut terus. Ya, sekalipun jaraknya jauh, ya kan secara fisik jauh, tapi mudah-mudahan hati selalu dekat karena kita saling mendoakan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian permintaan dari Ustaz Isa katanya, jadi nanti pengajiannya langsung habis kultum sebentar. Jadi pengajian Al-Qurannya habis kultum ini sebentar, biar makan-makannya enak katanya. Biar udah gak mikirin ngaji lagi katanya. Karena emang posisi belajar itu enaknya perut agak ringan. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu Terakhir nih Tat. Oh iya. Terakhir Tat. Untuk terakhir. Seminggu lagi. Masih banyak. Diperpanjang. Alman. Oh iya mau nyuruh. Ini masih minggu nih. Ke bawah ini. Kenapa? Lo pen pertama gini Pak. Sudah ada kanan. Pen sebelah kiri pindah ke kanan, kena ke kanan.